Kesengsaraan adalah merupakan berbagai macam bentuk persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang ada di dalam kesengsaraan, adakah di dalam dirinya ada sukacita? Tidak ada. Kalau menderita nari-nari? Tidak. Ada nggak yang kalau menderita dia bangun dan nari-nari? Jawab sendiri. Itu dapat jawabannya di sini. Ketika orang menderita di dalam kehidupan kita, makanya ada satu catatan yang menyebut dia. Kesengsaraan adalah tantangan utama untuk orang percaya mendapatkan kebahagiaan. Ternyata memang benar. Kalau orang menderita, sengsara, itu merupakan tantangan yang paling utama di dalam dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sudah dicuri oleh penderitaan dan kesengsaraan. Sehingga di dalam kehidupan orang itu adalah penderitaan demi penderitaan, persoalan demi persoalan. Karena apa? Menghalau kebahagiaan itu di dalam diri daripada dia. Nah, oleh karena itu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan daripada hidup kita? Kita semua ini sengsara. Walaupun penderitaan itu beda-beda. Bentuk-bentuk penderitaan yang kita alami apa? Sakit, apalagi? Beras nggak ada. Beras nggak ada, apalagi? Apalagi yang nggak ada? Uang nggak punya. Kesengsaraan yang lain. Masalah ekonomi. Kesengsaraan yang lain. Tukang berantai di dalam rumah tangga. Sehingga akhirnya terjadilah penderitaan di dalam kehidupan. Sehingga kadang mulai berkata, aku tak sanggup lagi menderita. Lama-lama dia dengar lagu orang di sana, pulangkan saja aku ke orang. Nggak dipulangin juga dia pulang sendiri. Makanya kadang dia ambil kantong kelas pulang dia. Disambut kenapa lagi? Itulah kenyataan kehidupan. Itulah yang mengusik kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam hal yang demikian, tidak pernah kita bahagia. Kita tidak pernah akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita berada di dalam kesengsaraan, ya biarkanlah dulu. Kalau orang sabar nggak dalam menghadapi kesengsaraan? Pekerjaan yang paling berat adalah sabar. Pekerjaan yang paling berat adalah sabar. Ketika kita diperhadapkan dengan semuanya, Tuhan mengajarkan kita ketekunan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di sini adalah, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan adalah keteguhan hati dan sikap hati yang sabar untuk bertahan dalam iman di dalam menghadapi penderitaan. Saya ulangi lagi. Ketekunan adalah hati yang tabah atau keteguhan hati dan sikap hati yang sabar untuk bertahan dalam menghadapi segala penderitaan. Ini pekerjaan yang berat. Kesabaran manusia ada batasnya. Ini karena kita tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi penderitaan. Akhirnya dia mengambil langkahnya sendiri. Bunuh diri. Banyak orang yang tidak sabar. Tidak memiliki keteguhan hati di dalam menghadapi penderitaan. Hatinya mulai goncang, bimbang, ragu.
Karena memikirkan, kapan penderitaan ini selesai? Ternyata penderitaan itu merentang panjang. Sehingga menguji kesabarannya. Makin hari, makin terkikis. Saya masih ingat. Dulu saya pernah menderita. Dan titik yang paling terakhir adalah saya sudah tidak sanggup. Dan saat itu, saya punya niat untuk bunuh diri. Saya sudah niat 100% untuk bunuh diri. Saya ambil pisau. Cuman habis itu mikir mau taruh di bagian mana. Nanti langsung ya, jawab sendiri. Maaf. Orang bilang di sini. Tapi kalau saya salah, saya pasti akan tambah menderita. Itulah yang membuat dia di situlah kata yang membuat saya akhirnya tidak jadi bunuh diri. Kalau Anda saya mati total ya udah aman. Tapi kalau saya nggak jadi mati, penderitaan tambah lagi. Inilah yang membuat saya akhirnya saya simpati sama Anda. Inilah yang namanya kita diperhadapkan. Kadang orang memiliki modal nekat yang bodoh. Untung ada Tuhan masih menolong. Untung ada Tuhan yang masih menolong. Saya pernah ikutin solusi. Tahu solusi kami yang di TV itu. Ada seorang ibu di Malang. Terakhir dia beli Bible. Kumpulin anaknya ada 5. Malam itu dia berlutut dan berdoa, aku sudah tidak tahan Tuhan lagi dalam menghadapi kesengsaraan ini. Lalu dia beli Bible, dia tuangkan semua di gelas. Dia mau kasih ke anak-anaknya minum. Lalu sesudah itu terakhir dia. Tapi ketika dia berlutut dan berdoa, ada suara yang datang dan menjelas berkata kepada dia, jangan lakukan hal itu. Aku tahu engkau ada di dalam kesengsaraan. Disitulah akhirnya dia menyingkirkan semuanya. Ingat, kita diperhadapkan dengan penderitaan. Karena kita menjadi putus asa di dalam menghadapi segalanya. Dan kadang kita nekat untuk mengakhiri hidup kita. Tetapi masih ada jalan keluar. Bertahan. Sabar menanti waktunya. Bertahan dan sabar menanti waktunya. Karena ketekunan itu akan menghasilkan, penderitaan itu akan menimbulkan. Lalu ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tuhan mau supaya iman kita diuji. Oleh karena itu berbagai macam penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu sebagai bentuk ujian buat kita. Tetapi kadang ada yang tidak mampu lagi dalam menghadapi ujian yang dialami di dalam kehidupan. Kadang ujian ekonomi, kadang ujian dalam pelayanan, kadang ujian dalam rumah tangga. Nah di dalam ujian itu iblis juga akan mulai bekerja. Makanya kita dicobai sampai habis-habisan. Tujuannya adalah menghancurkan kita sehingga tidak tahan uji. Tetapi kalau kita bertahan, ujian itu akan mendatangkan iman yang murni. Ujian itu sebagai penghasilnya adalah iman kita yang murni. Saya masih ingat adik saya yang sekarang di Kalimantan. Dulu dia praktek di Sulawesi. Kami tidak pernah kirim dia apa. Tapi dia belajar di rumah. Suatu waktu dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia berdoa terus menerus. Dan ternyata ketika itu ada orang yang datang antar kasih dia 50.000.
Kalau engkau mengalami kesulitan, bertahan dalam ujian, berdoalah kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Jangan ambil jalan pintas. Itu bukan menyelesaikan masalahmu. Ambil jalannya adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jangan sampai kita menjadi putus asa. Jangan sampai kita menjadi kecewa. Bahkan kita ada kadang menjadi tawar hati di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak tahan dalam ujian, kadang mulai lari dari Tuhan. Kadang mulai lari daripada Tuhan. Tidak mau berdoa lagi, tidak mau ibadah lagi, tidak mau melayani lagi. Melayani Tuhan juga susah. Berdoa juga nggak jawab-jawab. Ini kadang kita ada di dalam titik yang demikian. Saya sudah berdoa dari dulu, tapi sampai hari ini kok tidak ada jawaban. Yakin dan percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karena itu tahan, harus bertahan dalam ujian. Pasti kita diuji. Itulah yang disebut sengsara. Orang yang bertahan dalam ujian, itu yang disebut akhirnya sengsara membawa. Nah, ini kalau orang sengsara yang dilihat apa? Kalau sengsara apa yang dilihat? Hah? Apa yang dilihat kalau ada di dalam sengsara? Susahnya yang dilihat, penderitaannya yang dilihat di dalam kehidupan ini. Bukan melihat kepada Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepada kita. Karena kita mentok di dalamnya. Bagaimana aku dapat uang untuk bayar kontrakan? Ini udah dikejar-kejar. Akhirnya kita mulai cari jalan sendiri. Bukan jalan yang benar, akhirnya kita cari jalan yang salah. Coba engkau bertahan. Bertahan di dalam doa. Di balik itu pasti ada Tuhan akan memberikan jalan keluar yang paling terbaik di dalam kehidupan. Perlu ada kesabaran. Kalau kita diuji oleh Tuhan, perlu ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tujuan daripada itu adalah supaya iman kita menjadi dewasa. Ujian itu mendatangkan kedewasaan iman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan di sini adalah ketika kita ada di dalam penderitaan, daya tahan atau berdiri teguh walaupun berada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, tetap harus bertahan dalam iman. Jangan sampai kita tergoncang, karena sifat manusia di dalam menghadapi penderitaan kalau tergoncang iman, ada goncang. Tapi dibalik dari Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau, aku akan mengokohkan engkau, aku akan menguatkan engkau, aku akan menyertai engkau. Sekalipun engkau berjalan melintasi segala berbahaya, aku tidak akan tinggalkan engkau. Itulah janji kebenaran Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, pegang teguh kebenaran Allah. Karena kebenaran itulah yang menjamin langkah hidup kita. Sehingga iman kita tidak menjadi lemah, tetapi iman kita semakin hari kita makin berjalan, bukan makin lemah, tetapi makin kuat. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Karena Tuhan menjamin di dalam kehidupan daripada hidup kita, sehingga kita akan terus berada di dalam kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan daripada hidup kita. Oleh karena itu, kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, ketekunan itu akan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji itu akan mendatangkan kebahagiaan. Oke. Dan harapan. Masih ada harapan? Masih. Saya selalu katakan di Prancis itu namanya apa? Perumahan harapan apa? Harapan Jaya. Ya, belum sampai harapan jaya, harapan baru. Harapan baru, lalu uji
ujungnya sedikit ada harapan. Harapan baru 2 dulu. Lalu ada harapan Indah. harapan jaya. Lalu ada harapan apa lagi? Belum, masih ada lagi. Ujung? Ya, nggak usah langsung ke harapan indah. Manusia memang maunya yang begitu, yang maunya yang indah-indah. Harus ada prosesnya dulu. Jangan lompat ke yang indahnya dulu. Harus ditelusuri. Tapak demi tapak. Kita harus lewati hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Makanya sampailah ke harapan indah. Kalau jalan lewat harapan indah, kira-kira senyum-senyum. Senyum, wah ini mall-mallnya, oh indah-indah, semua rumahnya bagus-bagus. Nah, itu sudah sampai kepada senyumnya, walaupun bukan miliknya, tapi sudah terhibur hatinya. Inilah proses kehidupan. Jalanilah hidup ini. Jangan buru-buru mau hidup indah yang datang duluan. Nanti jalanin dulu yang buruk-buruknya. Si indah nanti datang dari belakang. Si indahnya datang dari belakang. Kalau mengharapkan si indah datang cepat, nggak datang-datang. Jalanin dulu. Nanti pasti akan ketemu dengan si indahnya. Proses hidup itu demikian. Tahu kepompong? Tahu kan? Kepompong itu jelek atau? Jelek banget itu kepompong. Jijik, menjijikkan. Tetapi sesudah 21 hari, apa yang terjadi? Berubah menjadi sutra. Ya, sutra. Luar biasa kan? Berubah lagi jadi apa? Hah? Ya, apa lagi? Ada yang tadi bilang kupu-kupu. Biarkan kupu-kupunya indah kan? Wah, pemandangannya bagus. Jalanin dulu nasibmu. Walaupun buru-buru kerujukan. Kapan nasib ini baik? Jalanin dulu. Nanti ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini engkau berjalan sambil meneteskan air mata, jalani orang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorak. Ingat firman Tuhan. Makanya ada istilah bersusah-susah dahulu. Iya. Nah, kalau bersusah-susah ya jangan lupa Tuhan. Ingat Tuhan. Orang kalau sudah susah bukan ingat Tuhan, tapi ingat susahnya. Makanya tambah susah di dalam kehidupan. Ingat Tuhan. Proses hidup pasti ada. Tapi segala sesuatu indah pada waktu. Pasti indah pada waktu. Saya tutup dengan kesaksian. Saya dulu hidup lama di pasar. Mungkin tahu pasar Impresor. Tahu. Saya jualan sendal di sini. Segalanya jual. Hidup bukan makin baik, tapi makin buruk. Mau makan susahnya minta ampun. Akhirnya saya pergi. Tahu rumah-rumah makan yang di situ. Saya lihatin orang masuk makan, aduh enak banget. Perut saya lagi. Ingin mau makan, tapi tidak punya. Saya hanya merenung. Tuhan kapan masuk saya bisa begini? Melihat keadaan orang yang baik. Tapi kenapa hidup saya kok menurun? Ternyata bukanlah orang lain yang membuat saya menderita, tapi saya lah yang sendiri membuat diri ini menderita. Saya ibadah, tapi hati saya jauh. Di situ akhirnya saya berlutut. Hari ini aku serahkan diriku sepenuhnya kepada. Apapun yang terjadi, aku menyerah total kepadamu. Dan ternyata di situlah Tuhan membuka jalan. Sampai hari ini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada aku.
kesaksian itu. Tuhan membuat segala sesuatu indah melupakan yang sudah. Jangan terus. Ada waktu Tuhan mendekati. Masih ada harapan kok. Di tengah penderitaan masih ada harapan. Harapan kita pada Tuhan. Bahwa satu kali kelas Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Amin. Mari. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar. Kami mohon diberkati kami dengan meteraikan kebenaran Allah itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami ada di dalam penderitaan. Kami jangan kecewa atau putus asa dengan segala hal yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan. Engkau adalah penolong.